Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lur ya. Ya dulur, aku mau ngucapin terima kasih bagi sedulur-sedulur yang sudah subscribe. Bagi sedulur-sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong lur ya, minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, pagi kali ini kita mau membahas tentang apa? Yap, benar, pagi kali ini kita akan membahas tentang penyakit pada tanaman padi. Kenapa kita membahas tentang penyakit tanaman padi? Karena penyakit ini itu amat sangat berbahaya pada tanaman padi karena bisa menyebabkan potensi gagal panen. Seperti apa? Nah, seperti bercak daun, terus bisa juga hawar daun dan lain sebagainya lur ya. Ya. Untuk itu semua, ini kita akan menanggulanginya tentunya menggunakan fungisida ataupun bakterisida. Dan bakterisida ataupun fungisida yang akan kita gunakan itu apa? Ya dulur, tak usah berlama-lama, kita langsung aja masuk dalam pembahasannya tentang gimana cara kita untuk menanggulangi dari bakteri ataupun jamur. Yuk dulur, monggo disimak. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, alangkah baiknya bagi sedulur-sedulur dalam penyimakannya itu jangan setengah-setengah atau sepotong-sepotong dari awal sampai akhir. Supaya apa? Supaya info yang kita berikan itu bisa dicerna secara menyeluruh dan sedulur semua itu tidak salah persepsi. Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur. Yang pertama kita membahasnya adalah fungisida dulu ya. Terus ada bakterisida. Nah, untuk fungisida yang pertama kita menggunakan ini lur ya, yaitu Seltima. Seltima ini adalah produk dari BASF ya. Terus berbahan aktif piraklostrobium 100 gram per liternya. Terus keunggulan dari fungisida ini itu apa? Ya, untuk keunggulan fungisida ini kalau kita mengaplikasikannya di usia 45 sampai 50 HST itu bisa melindungi pembentukan malai. Jadi malainya itu terlindungi, terus bisa menyebabkan atau bisa menyerentakkan malainya. Terus juga bisa menyehatkan tanaman atau menghindari stres pada tanaman. Terus yang ketiga, bisa melindungi dari bercak daun lur ya. Jadi kita untuk pengendaliannya menggunakan Seltima ini itu amat sangat baik lur. Nah, terus tidak ini aja lur ya, keunggulan dari Seltima itu ada lagi, yaitu kalau kita mengaplikasikannya pada usia 55 HST sampai 60 HST, ini sudah mulai masuk masa generatif lur ya. Jadi tujuan utamanya itu apa? Untuk tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas gabah, jadi gabah nanti lebih padat lur ya. Terus juga bisa menambah berat gabah atau gabahnya jadi berbobot lur. Terus yang ketiga itu juga bisa mengendalikan patah leher. Dan yang keempat bisa menjaga daun benderanya itu tetap hijau lur sampai panen itu toh. Karena apa? Ya karena jamurnya itu sudah dikendalikan dengan ini lur, dengan Seltima ya. Untuk dosis pengaplikasiannya itu kisaran 1 liter sampai 1,25 liter per hektarnya lur ya. Jadi ya cukup irit ini penggunaan dari Seltima ini. Jadi kalau kita menggunakan fungisida Seltima ini itu peningkatan gabah dari biasanya itu bisa meningkat sebanyak 9% daripada produk yang lainnya lur ya. Jadi ini pakai Seltima lur ya. Ya, yang kedua. Nah, yang kedua ini masih fungisida lur. Untuk fungisida di sini adalah fungisida baru ini. Baru dan pertama di dunia nih bahan aktifnya, yaitu apa? Ya, yaitu adalah fungisida Kevia ya. Untuk fungisida Kevia ini berbahan aktif mefentrifuconazole 400 gram per liternya ya. Ini penyebutannya sedikit belepotan lur ya. Karena tidak terbiasa itu. Nah, ini bahan aktif ini masih masuk dalam golongan azol lur ya. Biasanya kebanyakan petani kan menggunakan difeconazole. Nah, ini yang baru nih lur. Yang baru adalah Kevia ini, atau ya bisa disingkat Revisol gitu lur. Nah, untuk manfaatnya, dibanding penggunaan difeconazole itu apa? Ya, keunggulan yang pertama, fungisida Revisol ini adalah berbahan aktif Revisol dan masuk golongan isopranol azol yang pertama di dunia. Terus dibandingkan dengan
golongan azol yang lama, yaitu fungisida ini lebih aktif pengendalian jamur pada tanaman padi. Terus keunggulan yang kedua, dalam penggunaan Kevia ini dia itu lebih superior dalam pengendalian dari hawar daun, bercak daun, terus juga mengendalikan jamur oncom. Terus keunggulan dari penggunaan Kevia yang ketiga adalah melindungi dari gabah kotor. Jadi gabah yang dihasilkan itu nanti lebih bersih dan tentunya panen yang dihasilkan itu lebih optimal atau maksimal. Terus keunggulan apa lagi yang kita dapat dari penggunaan dari Kevia 400 cc ini? Keunggulan berikutnya adalah beras yang dihasilkan itu lebih utuh atau berasnya yang pecah itu cuma 25% lur ya, dari yang digiling, daripada penggunaan golongan azol yang lain itu biasanya yang pecah itu kisaran 30%. Jadi walaupun selisih 5%, tapi itu banyak lur ya, walaupun cuma 5% selisihnya. Nah, jadi kalau kita menggunakan fungisida ini, fungisida Kevia ini banyak manfaat yang kita dapat lur ya. Terus untuk dosis, nah untuk dosis pengaplikasiannya ini dalam penggunaannya per liternya cukup menggunakan 0,62 mili per liter. Nah, dalam penggunaan ini itu amat sangat irit lur daripada penggunaan golongan azol lain ya. Jadi dalam pengaplikasian ini paling bagus itu untuk masa generatif lur ya, masa-masa pada saat pengisian padi. Jadi ini lur, ini andalan kita nanti untuk musim ini dalam pengendalian jamur oncom, hawar pelepah, dan juga bercak daun di masa generatif ya. Nah, karena juga bisa meningkatkan dari hasil yang kita dapat atau gabahnya itu bisa bernas dan berbobot. Nah, untuk pembahasan pestisida yang ketiga yaitu untuk pengendalian dari hama kresek lur atau hawar daun bakteri. Untuk hama hawar daun bakteri biasanya disebabkan dari Xanthomonas oryzae ya. Untuk pengendalian kita menggunakan ini lur, besumelit yang berbahan aktif zinc thioazol termasuk golongan thiazol ya. Nah, tapi kalau di sini penulisannya ini zinc thioazol lur ya, tapi ini tipe ini dalam yang nulis ini ya. Karena aku sudah konfirmasi dari PT-nya ya. Yaitu ini adalah zinc lur ya, bukan seng. Terus untuk manfaat dari penggunaannya ini, untuk manfaat dari penggunaan besumelit ini adalah untuk manfaat yang pertama karena ini digunakan untuk mengendalikan atau mengatasi dari hawar daun bakteri. Tentunya yang pertama manfaat yang kita dapatkan untuk mengendalikan dari hawar daun bakteri itu bisa sampai 80%-nya lur ya. Itu amat sangat baik lur ya. Yang kedua ini juga bisa meningkatkan hasil panen sebanyak berapa? Sebanyak 10% lur. Manfaat yang ketiga ini juga mengandung zinc yang amat sangat tinggi yang bisa untuk menyehatkan tanaman dan pertumbuhan tanamannya. Terus manfaat yang keempat adalah bakterisida ini bisa diaplikasikan dengan pestisida yang lain, fungisida ataupun insektisida, dan tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Kalau produk lain kan biasanya tidak boleh dicampur dengan pestisida lain lur ya. Tapi kalau ini itu bisa dicampur dengan pestisida lain. Terus HBD ini atau hawar daun bakteri biasanya disebabkan itu karena apa? Biasanya hawar daun bakteri disebabkan dari kelembapan suhu pada lingkungan tanaman. Yang kedua adalah sanitasi dari lahan itu kurang baik atau gulmanya itu kurang terkendali. Yang ketiga adalah penggunaan dari pupuk nitrogen yang amat sangat tinggi tapi tidak diimbangi dengan kalium. Yang keempat adalah genangan air yang ada di lahan itu yang secara terus menerus itu juga bisa menyebabkan hawar daun bakteri. Yang kelima adalah tidak dilakukan perolingan varietas. Jadi varietas yang ditanam itu jenis A terus tanpa ada perolingan jenis B atau C gitu ya. Dan yang terakhir adalah dosis. Kalau untuk dosisnya ini juga amat sangat irit lur. Penggunaannya ini 1 liter itu bisa digunakan untuk luas lahan 1 hektar.
Ya dulur, ini tadi adalah pembahasan dari ini lur ya, fungisida dan bakterisida dari PT BASF. Ini tadi review kita pagi kali ini. Bagi sedulur-sedulur yang belum jelasnya bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan tidak lupa, pengen tanamannya sehat dan bagus dan hasilnya meningkat, nih lur, pakai ini. Ya dulur, aku akhiri sampai di sini. Tidak lupa like dan komentarnya aku tunggu lur. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum.